Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Yang terhormat pengurus Majelis Taklim yang saya muliakan, Pak Haji, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, keluarga besar Muslim Indonesia Los Angeles yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bersyukur dapat kembali hadir di ruang ini untuk melanjutkan kembali kajian-kajian keislaman kita. Setelah malam semalam kita telah membicarakan sebahagian kecil dari mengenal Allah. Masih ada puluhan slide lagi, tapi saya menganggap cukup untuk kita pahami, kita yakini bahwa Allah memang ada. Allah memang wujud. Allah karenanya wajib kita ibadahi, kita sembah, kita tunduk, dan kita agungkan. Malam ini atau sore ini kita akan memperbincangkan bagian kedua dari akidah Islam, yakni ma'rifatul malaikah. Bagaimana mengenal malaikat? Kita sudah tahu malaikat, tapi seperti apa malaikat? Bagaimana kita memahami malaikat? Di mana mereka berada? Seperti apa kerja mereka? Dari apa mereka diciptakan, dan seterusnya. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat itu adalah jismun latifun, ghaibiyun katanya kita. Malaikat adalah kelompok makhluk gaib yang tertinggi. Jadi paling tinggi di antara makhluk-makhluk gaib yang ada, yang paling tinggi itu malaikat. Dia bersifat gaib. Gaib itu tidak bisa dicapai oleh panca indera, untouchable. Tidak bisa disentuh gitu. Dia tidak memiliki wujud jasmani seperti kita. Kita ada jasmaninya, kalau malaikat nggak ada jasmaninya. Gitu. Dia berbeda dengan alam manusia. Kalau manusia ada hawa nafsunya, kalau malaikat nggak punya hawa nafsu. Tidak bisa dilihat oleh manusia biasa kecuali oleh orang yang Allah berikan izin bisa melihatnya. Nabi Muhammad, beberapa para sahabat, dan lain-lain. Gitu. Ya, nanti nyampe situ. Dan malaikat itu tidak bisa kita tahu berapa jumlahnya kecuali cuman Allah. Gitu. Hanya Allah yang paling tahu berapa jumlah malaikat itu. Malaikat itu suci dari syahwat, nggak ada syahwatnya, nggak ada marahnya, nggak ada nafsunya, katanya gitu. Suci dari dosa, suci dari kesalahan. Gitu. Kita lihat sekarang malaikat tadi bisa berbentuk seperti manusia. Bisa berbentuk seperti manusia. Apa kata Allah dalam surat Maryam ayat 16 dan 17? Wadhkur fil kitabi Maryam. Ingatlah atau ceritakanlah tentang di dalam kitab suci mengenai Siti Maryam. Idzin tabadat min ahliha. Ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya. Makanan syarqiyah, di tempat yang agak jauh di sebelah timur. Fattakhadat min dunihim hijaban, maka ia mengadakan hijab melindungi dirinya katanya, dari orang-orang banyak. Farsalna ilaiha, Allah kemudian mengutus kepada Siti Maryam ruhana, roh kami kepadanya. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, maka ia menjebal di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Kalau ayat ini disederhanakan, malaikat Jibril itu bisa berubah bentuknya menjadi seperti manusia. Ketika Siti Maryam sedang berada dalam mihrab, masih kenal mihrab ya? Diam aja. Nabi Siti Maryam itu dikelola, dijaga, dirawat, dibesarkan, dipelihara oleh Nabi Zakaria. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ditempatkan di sebuah ruangan di sebelah mihrab. Mihrab itu tempat sholatnya Nabi Zakaria.
Siti Maryam dari hari ke hari bertambah cepat perkembangannya, tidak seperti manusia biasa, cepat gede gitu ya. Nah ketika sudah menginjak remaja dan dewasa, Siti Maryam keluar dari ruangannya. Nah ketika itulah diperlihatkan, dipertemukan dengan malaikat Jibril yang berbentuk seperti manusia gitu. Berdasarkan ayat dalam surat Maryam 16-17 ini, malaikat bisa berbentuk seperti manusia. Mana bukti lain bahwa malaikat bisa berbentuk seperti manusia? Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan, ketika sedang duduk di tengah-tengah sahabat Nabi, ada Umar bin Khattab, ada beberapa sahabat yang lain, tiba-tiba ja'a rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyab, bajunya putih-putih bersih, syadidu sawadi sa'ar, rambutnya hitam legam, wajahnya bercahaya. Dia langsung datang duduk di depan Rasulullah, nggak ucapkan salam, nggak bilang A, nggak bilang B, langsung duduk. Duduknya juga tidak seperti orang biasa. Kalau sahabat Nabi duduk di dekat Nabi, mereka nggak banyak dekat. Dia enggak nih, begitu datang duduk langsung di dekat Rasulullah, lututnya, kalau bahasa kampung dengkul, dengkulnya ditempelin ke dengkul Rasulullah gitu. Tangannya dipegang di atas paha Rasulullah, kemudian bilang, ya Muhammad, katanya. Ya Muhammad, katanya gitu. Alimnil iman, akhbirni anil iman, terangin pada saya tentang iman gitu. Nah Imam jawab, al imanu an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, percaya ada malaikat, percaya kepada kitab-kitab suci, percaya kepada rasul-rasul, percaya adanya kiamat, percaya adanya qada qadar dari Allah. Sodakta, benar kamu katanya. Dia nanya, dia ngebenerin. Biasanya orang nanya karena nggak tahu, dia yang nanya, dia ngebenerin, dijawab benar kamu katanya. Nanya lagi, akhbirni anil Islam, jelaskan pada saya tentang Islam. Nah, jawab, al-Islamu an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, katanya. Wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu isinya katanya engkau baca syahadat. Gitu. Syahadat tentang Allah, syahadat tentang saya sebagai Rasul. Engkau tegakkan sholat, engkau tunaikan zakat, engkau puasa Ramadan, engkau pergi haji bila mampu. Sodakta, benar kamu katanya gitu. Gitu. Ini Umar bin Khattab takjub, kaget. Dia yang nanya, dia yang ngebenerin gitu. Akhirnya tanya lagi, akhbirni anil ihsan. Coba kamu jelaskan pada saya apa itu ihsan. Nah, Imam jawab, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau katanya beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, sadarilah sesungguhnya Allah melihat kamu. Benar kamu, kata gitu. Nah, 3 kali ditanya, dijawab benar semua. Nanya lagi yang keempat, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Terangin pada saya apa itu kiamat. Nah, begitu Nabi Muhammad ditanya keempat kalinya tentang kiamat, Nabi Muhammad jawab. Jawabannya sangat indah. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang nanya. Nabi Muhammad tahu batas-batasnya gitu. Yang ditanya nggak lebih tahu dibandingkan yang nanya. Gitu. Ini orang yang datang ini itu nggak berhenti sampai di situ, ditanya akhbirni an amaratiha. Coba engkau jelaskan pada saya tentang tanda-tanda kiamat. Oh, kalau itu Nabi jawab. Kata Rasulullah, tanda kiamat satu, katanya wa antaral khufatal uratal alah yatatawaluna fil bunyan, katanya. Yang pertama, engkau melihat banyak orang-orang hamba saya melahirkan majikannya. Hamba saya melahirkan majikan gitu. Artinya apa? Banyak hamba saya yang sudah jadi anunya bosnya gitu loh. Gak usah diterangin deh ya, lagi puasa, gak usah diterangin dah gitu.
Kan banyak tuh orang TKWI, TKWI pulang bawa anak dia, gitu. Nah, kalau begitu udah banyak, kata Rasulullah, udah mau kiamat tuh, katanya gitu. Yang kedua katanya, engkau melihat begitu banyak orang yang biasanya tidak beralas kaki. Yang tidak berbusana sekarang berbusana. Artinya apa? Sudah banyak terjadi modernisasi. Dan yang ketiga kata Rasulullah, ya tatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba membangun rumah tinggi-tinggi. Ya gedung bertingkat yang begitu banyak. Udah selesai, langsung bangun dia. Nggak bilang terima kasih, nggak mengucapkan salam, ngeloyor aja. Gitu. Nah, kami katanya, kata Umar bin Khattab, yang cerita tuh Umar bin Khattab. Kami terheran-heran dengan kelakuan orang itu. Nah, ketika kami terheran-heran dengan kelakuan orang itu, Nabi Muhammad tanya, ya Umar, atadri man huwa? Kamu kenal nggak orang itu? Kata Nabi kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jawab, Allah wa Rasul alam. Cuma Allah dan Rasul yang paling tahu siapa tamu barusan. Kata Nabi, huwa Jibril. Dialah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Dia sengaja datang kepada kamu mengajarkan agama kamu. Jadi berdasarkan hadis Bukhari Muslim itu, Islam itu diajarkan oleh Allah melalui proses dialog. Gitu. Jibril datang, para sahabat ngedengerin, Nabi Muhammad nerangin. Iman artinya apa? Ada 6. Islam artinya apa? Ada 5. Ihsan artinya apa? Ada 2. Kiamat tandanya seperti itu. Gitu. Nah, itu Jibril persis seperti manusia. Cuma bedanya apa? Kalau manusia biasa jalan jauh berkeringat, dia enggak nih. Enggak ada keringatnya, enggak ada debunya. Mukanya bersih, bersinar-sinar gitu. Apa artinya? Malaikat bisa berbentuk seperti manusia. Contoh lagi, malaikat itu bisa seperti manusia, kata Rasul, la tu'dhi ahadan inna tawaf. Jangan sakitin orang kalau lagi tawaf. Masih ingat nggak tawaf? Muka, kalau kita tawaf tuh jangan nyakitin orang, jangan nyikut, jangan ngedeser gitu. Kenapa? Karena boleh jadi yang kamu sikut itu malaikat. Gitu. Jadi nggak boleh. Gitu. Baik, kita terus sekarang. Dari apa malaikat diciptakan berdasarkan hadis Bukhari, hadis Muslim? Malaikat khuliqa minan nur. Malaikat diciptakan dari nur. Nah ini dia. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, katanya. Sedang jin diciptakan dari api. Gitu. Jadi beda, materinya beda. Malaikat dari nur, jin dari min ma'arijin minar, dari intinya api. Ma'arij intinya api. Jadi kalau api ada tengahnya, intinya tuh dijadikan oleh Allah bahannya jin. Kalau manusia dibuat dari turab, dari tanah, mintinin, dari tanah. Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari nur, Allah menciptakan jin dari nyala api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini hadis menguatkan yang ini. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, mengapa kamu tidak mengunjungi kami lebih sering dibandingkan selama kamu lakukan? Gitu. Allah menurunkan ayat 64 surat Maryam. Maksudnya gini, Jibril itu turun nggak asal atas kemauannya sendiri. Jibril itu turun atas perintah Allah. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan tidaklah Jibril turun, katanya gitu, kecuali atas perintah Allah. Jadi malaikat turun itu nggak asal turun, nggak kelayaban. Nggak, dia turun atas perintah, ada tugasnya, ada surat tugasnya kalau bahasa sekarang gitu loh. Lahuma baina aidina wa ma khalfana, katanya. Kepunyaannya lah apa yang ada di hadapan kita dan apa yang ada di belakang kita. Apa di antara keduanya, katanya. Wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Allah itu lupa gitu. Artinya apa? Malaikat turun atas perintah Allah. Kita terusin dulu. Gitu. Kalau dibandingkan manusia, malaikat diciptakan jauh lebih dulu dibandingkan manusia. Jadi duluan malaikat baru manusia. Dalam tafsir dikatakan Allah menciptakan manusia 8.000 tahun setelah Allah menciptakan malaikat. Jadi 8.000 tahun setelah Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan Nabi Adam. Apa kata Allah?
Bismillahirrahmanirrahim, ayatnya terkenal sekali. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idz qala rabbuka, ingatlah ketika Allah Tuhanmu katanya berfirman kepada para malaikat. Jadi malaikat banyak gitu, banyak sekali jumlahnya gitu. Terus Allah berfirman, apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi seorang khalifah. Khalifah itu naib, pengganti Allah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Gitu. Artinya apa? Manusia diciptakan atau khalifah itu untuk menjalankan hukum Allah. Ketika Allah berfirman seperti itu, malaikat nyeletuk. Apa nyeletuk? Nyautin dia. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau akan menjadikan di atas muka bumi makhluk yang bakal merusak bumi? Wa yasfiku dima'a, dan akan menumpahkan darah. Wa nahnu, sedangkan kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sepanjang saat, sepanjang hari, sepanjang waktu bertasbih mensucikan asma engkau, bertahmid memuji engkau dan mengkuduskan engkau. Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, saya lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Gitu. Pertanyaannya, dari mana tuh malaikat bisa tahu bahwa kalau ada manusia diturunkan di atas muka bumi bakal ngerusak? Dari mana dia bisa tahu? Kan begitu pertanyaannya. Siapa yang ngajarin? Oh, ternyata menurut para ilmuwan tafsir, sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, di bumi sudah lebih dahulu turun oleh Allah jin, ashabul jan gitu. Jadi jin dulu, jin diturunkan ke bumi. Pada waktu jin diturunkan ke bumi, kerjanya ngerusak. Dia berantem, dia saling membunuh gitu ya. Kemudian bagaimana gitu? Dia kemudian diperintahkan oleh Allah untuk disingkirkan, diturunkanlah malaikat. Ketika malaikat diturunkan, itu jin diusir oleh malaikat ilal jazail wal bihar. Didorong, dipinggirin Jazair gitu, ke pinggir laut. Jadi pinggir laut banyak jinnya, Bu. Coba lihat tuh, orang kalau di pinggir laut maunya kayak jin aja modelnya. Baju bagus-bagus dicopot. Gitu. Coba. Ilal jibal, ke gunung-gunung. Jadi di gua-gua, di lubang-lubang itu situ dia jin melulu tuh. Tuh. Jadi dari situlah malaikat bilang, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk, menjadikan makhluk yang bakal merusak bumi kayak jin gitu, akan menumpahkan darah seperti jin, sementara kami bertasbih bertahmid setiap hari kepada engkau gitu. Nah gitu. Jadi kayaknya kalau pakai bahasa gampangnya, malaikat bilang kenapa nggak saya jadi khalifah gitu loh. Udah jelas nggak pernah maksiat. Kalau jin kan suka ngerusak gitu. Kita terus sekarang. Mana lebih mulia manusia dengan malaikat? Menurut Quran, manusia jauh lebih mulia. Ibu, bapak, kita semua yang hadir sekarang jauh lebih mulia dibandingkan malaikat. Yang bilang siapa Quran? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Seluruh yang ada di alam semesta. Semuanya kullaha katanya. Setelah Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semua makhluk yang ada di alam semesta ini, Allah menyodorkan kepada malaikat. Kata Allah, faqala ambiuni, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, kata Allah. Terus jawab oleh malaikat, katanya, in kuntum shodikin, jika memang kamu betul-betul lebih pintar dibandingkan manusia.
Nah, gitu. Artinya apa? Manusia dilebihkan oleh Allah dibandingkan malaikat karena ilmunya. Kedengeran ya Bu? Bisa diikutin Pak? Jadi manusia lebih mulia dibandingkan malaikat karena ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a. Jadi ilmu itulah yang menyebabkan manusia lebih mulia dibandingkan malaikat. Karenanya kalau bapak ibu terus bikin kajian ilmu kayak begini, bapak ibu lebih mulia dibandingkan malaikat. Amin. Pelan aminnya. Ya, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dibandingkan malaikat sekalipun. Kenapa kita dilebihkan ilmunya? Kalau malaikat segitu-gitu aja dia punya. Kita terus dulu, masih banyak nih slide-nya. Kita bongkar terus tentang malaikat. Seperti apa karakter malaikat? Karakter sifat yang melekat, tabiat malaikat. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu punya sifat takut kepada Allah. Gitu. Ya. Mereka katanya takut kepada Allah min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang diperintah dengan patuh. Jadi sudah takut kepada Allah dan patuh kepada Allah, nggak pernah ngelawan dia. Jadi malaikat nggak pernah maksiat, malaikat nggak pernah durhaka, sepanjang hidupnya tunduk pada Allah. Kalau bapak dan ibu membiasakan dalam hidup patuh pada Allah, tunduk pada Allah, menjalankan perintah dengan baik kayak malaikat. Amin. Kita terus. Seperti apa malaikat? Kita dalamin terus, semuanya dari Quran ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, katanya, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang yang beriman, ibu bapak ini semua masuk ayat ini. Qu anfusakum, jaga dan peliharalah dirimu. Kita disuruh jaga diri masing-masing. Wahlikum, jaga dan pelihara keluargamu. Keluarga siapa tuh? Kalau laki-laki, istri, anak. Kalau istri, ya diminta menjaga dirinya, jaga suaminya, jaga anaknya. Apa yang mesti dijaga? Naron, jangan sampai masuk ke dalam nar. Jangan sampai masuk ke dalam api. Seperti apa neraka itu? Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya terbuat dari manusia. Jadi makin banyak manusia yang masuk neraka, makin panas neraka itu. Wal hijarah, dan batu-batuan. Jadi batu-batu yang ada itu memperpanas ya isinya neraka itu. Dan di neraka kata Allah, malaikatun giladun shidadun la ya'sunallah. Ada malaikat yang kasar. Dia nggak bisa tuh sopan santun dia. Malaikat tuh kasar yang di neraka ini. Yang di neraka ya. Shidadun, keras, katanya gitu. La ya'sunallah, nggak pernah maksiat kepada Allah. Terus seperti apa? Apa yang diperintah Allah dijalankan, apa yang dilarang dijauhkan. Jadi malaikat adalah makhluk yang nurut pada Allah dan tidak pernah maksiat. Kita teruskan. Seperti apa malaikat? Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada subhanahu bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amri ya'malun, katanya. Mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil, katanya. 2 menit lagi. Ya Allah, alhamdulillah, ya deh, Bu. 2 menit lagi. Kalau kita simpulkan, malaikat memang ada, gitu. Ntar kita terusin. Di mana adanya tuh dia? Tuh, kayak apa malaikat? Tuh. Nah, ntar kita kaji lagi. Gitu. Kita terusin nanti insya Allah. Karena tinggal 2 menit lagi, kita tutup dulu ya. Baik, kita baca doa. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rizkinya luas, hidupnya berkah,
anaknya soleh, keluarganya sakinah. Kita mohon pada Allah kita dan keluarga kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din dunya wal akhirah. Wala siyama keluarga besar Muslim Indonesia Los Angeles. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika birahmatika ya arhamar rahimin.